Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggraini Mutiara RL, NIM A1A 220029, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megarizky Makassar. Kita akan membahas mengenai konsep imunologi dan endokrinologi dalam reproduksi manusia dan tumbuh kembang manusia. Yang pertama itu pengertian sistem imunologi dan endokrinologi. Imunologi adalah sebuah studi yang berkaitan dengan sistem kekebalan dan merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran dan biologi yang sangat penting untuk kehidupan. Sistem kekebalan tersebut dapat melindungi tubuh seseorang dari berbagai infeksi dengan sebuah pertahanan. Yang kedua itu endokrinologi. Endokrinologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini merupakan suatu sistem di mana hormon-hormon diproduksi dan diatur oleh kelenjar dan organ. Berikut adalah sistem endokrinologi atau sistem koordinasi. Yang pertama itu kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di bagian dasar otak dan dijuluki sebagai the master gland, dan kelenjar ini berfungsi dalam memproduksi hormon yang bertugas untuk mengatur fungsi berbagai organ dan kelenjar lain seperti kelenjar tiroid, organ reproduksi, dan kelenjar adrenal. Dan yang kedua itu kelenjar hipotalamus juga terletak di dasar otak berdekatan dengan kelenjar hipofisis. Salah satu tugas kelenjar hipotalamus adalah memberikan instruksi kepada kelenjar hipofisis kapan harus melepaskan hormon yang diproduksinya. Yang ketiga itu kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal, bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Yang keempat itu kelenjar tiroid, di mana kelenjar tiroid ini berbentuk seperti kupu-kupu dan berada di dalam leher. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. Yang kelima itu kelenjar paratiroid. Kelenjar ini terletak di dekat kelenjar tiroid dan bertugas untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon mengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. Yang keenam itu kelenjar timus atau kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang terletak di belakang tulang dada. Salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T. Yang ketujuh itu kelenjar pineal, dan kelenjar ini memiliki bentuk menyerupai kacang dan terletak di bagian tengah otak. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin, yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Jika Anda mengalami gangguan tidur, misalnya insomnia, bisa jadi itu tanda adanya masalah pada kelenjar pineal Anda. Yang kedelapan itu pankreas. Pankreas ini memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. Yang kesembilan itu organ reproduksi, di mana organ reproduksi pria dan wanita masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Salah satu kelenjar pada organ reproduksi wanita adalah ovarium. Organ ini bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Fungsi utama dari sistem reproduksi pria adalah memproduksi sperma yang merupakan gamet jantan. Sperma memiliki pH basah atau kebalikan dari vagina yang memiliki pH asam, dan pada sistem reproduksi pria terdapat penis yang memiliki fungsi sebagai saluran urin dari kandung kemih dan sebagai alat berhubungan seksual.